Nama usaha aku e-healthing. Ini home resto yang berfokus pada makanan sehat, olahan organik, hidroponik, dan khususnya buat orang-orang yang ingin mengubah pola hidup sehat, untuk diet juga, terus untuk pantangan-pantangan makanan yang untuk orang-orang yang sakit, itu bisa melalui e-healthing itu. Nanti kita bakal mengatur pola makan orang-orang ini, apa aja sih pantangan-pantangan makanannya, nanti juga bisa dihitung kalori oleh ahli gizi. Awal mulanya waktu awal-awal COVID ya, akhir 2019 ya, tapi lebih tepatnya 2019, akhir 2019-nya aku mulai belajar, 2020-nya mulai membuka. Jadi Januari 2020 mulai membuka usaha e-healthing ini. Awal mulanya ya waktu itu dikenalin sama salah satu mitra kerjanya suami, terus aku ikut pelatihan kelasnya beliau, mulai belajar, mulai coba-coba, entah dari beliaunya langsung atau dari YouTube atau baca-baca buku dari situ. Ini adalah salah satu ikhtiar saya buat mengajak masyarakat khususnya Kota Batu untuk mengubah pola hidup sehat pelan-pelan lah ya. Yang paling utama juga mindsetnya dulu, baru nanti gimana mereka konsumsi makanan pelan-pelan gitu. Mereka harus terbiasa gitu kan. Itu adalah alasan pertama saya. Yang kedua, apalagi saya buka usaha ini kan awal-awal COVID, dimana orang-orang kan pasti takut banget ya sama COVID ya. Jadi gimana cara menaikkan imun tubuh mereka? Salah satunya konsumsi makanan sehat itu tadi. Terus ketiga, karena saya mulai usaha ini dimulai dari diri saya juga kan. Jadi kalau saya udah terbiasa masakin orang-orang makanan sehat nih, insya Allah saya juga mulai terbiasa juga untuk makan makanan sehat. Sebelum lulus sekolah, aku udah suka bisnis usaha gitu. Dan sebenarnya sama sekali nggak bisa masak, karena teman aku kan juga tata boga, jadi belajar dari mereka dulu. Jadi sebelum usaha makanan sehat ini, aku sempat usaha rice bowl, salad, bouquet juga, buket bunga itu. Terus yang terakhir ini insya Allah istiqomah makanan sehat ini. Kebetulan saya lulusan tata busana. Jadi emang mungkin karena menikah itu, gimana caranya sih tiap hari harus masakin suami gitu. Jadi kalau pengen suami makan sehat, ya udah mulai dari saya dulu coba, terus alhamdulillah beliau suka. Jadi nggak ada hubungannya sama latar pendidikan. Yang pasti orang tuh pasti beli makanan gitu loh. Kalau buket bunga kan kayak nunggu momennya dulu, kayak ulang tahun, wisuda gitu. Yang dirasakan pertamanya hampir putus asa sih. Aku tipe orang yang karena bisnis yang dulu kayak udah nggak laku nih, udah tutup aja gitu kan. Tapi karena alhamdulillah sekarang dikelilingi orang-orang yang luar biasa juga, namanya usaha tuh pasti ada naik turunnya. Dan salah satu kuncinya juga ikhtiar kan, istiqomah. Kan pasti kalau orang udah kenal kita dan kita nggak berpindah-pindah bisnis itu tadi, ya insya Allah orang tuh bakal balik lagi kita, oh iya si ini kan jualan ini gitu kan. Jadinya itu, dan marketingnya juga sangat-sangat sulit sih ya. Apalagi orang-orang kan juga masih awam ya. Orang-orang kan taunya kan kayak seblak, itu tadi boba. Nah, kalau lihat makanan sehat tuh pasti hambar, pahit, nggak ada rasanya. Terus mahal lagi gitu kan. Padahal orang-orang kan nggak tahu kita pakai bahan-bahan yang kualitasnya seperti apa. Sayur-sayurannya pun juga bukan sayur-sayur yang harganya murah juga gitu loh. Gitu sih. Itu yang bikin sulit juga. Jadi ini salah satu dampak dari COVID ya, wabah COVID, gimana orang-orang berlomba-lomba untuk hidup sehat gitu loh. Customer pertama kita adalah keluarga. Setelah keluarga, teman dekat kan. Dari situ kan jadi dari orang ke orang, dari mulut ke mulut gitu kan. Jadinya kalau setiap kita dapat customer baru nih, gimana caranya kita harus ngerangkul, bener-bener harus harus bisa berbagi tips juga. Kan pasti customer datang ke saya, itu pasti tanya, Mbak, aku mau mesen buat lunch nih, tapi aku bingung breakfast sama dinnernya enaknya makan apa ya? Kan Mbak kan cuma ngelayanin lunch aja nih.
pasti aku di situ ngasih tips-tips kalau pagi kayaknya enaknya bikin ini deh, gini gitu itu. Jadi orang kayak udah deh aku mesen ke Mbak aja deh, karena dari tadi aku nggak pelit ilmu, terus aku nggak pelit ilmu dan harus ngerangkul juga, harus ramah karena pelayanan itu nomor satu. Dulu sih pernah coba-coba, tapi karena masih butuh belajar lagi gitu, jadinya ya udahlah kita stop dulu deh, nanti lagi gitu belajarnya, mulai nanam lagi. Terus sekarang jadinya ngambil ke teman aku gitu. Jadi pertama aku ngambil itu di daerah Malang karena aku nggak tahu di Batu tuh ada hidroponik gitu loh, kan karena masih relasinya masih kecil nih ya. Jadi kita cari tahunya gimana ya, di Instagram juga kok sulit banget carinya. Ya udahlah ke Malang dulu, kebetulan guru aku juga nanam gitu. Pertama di Malang, ternyata dapatlah di Batu dan langsung dikenalin kalau misalnya nggak ada di sini Mbak, nyarinya di sini, kalau nggak ada di sini nyarinya di sini gitu. Jadi kenal sama petani-petani di Batu, alhamdulillahnya di situ. Jadi yang paling aksen aku ngambil di situ selada, jadi kayak sayur-sayuran hijau. Kalau nggak ada selada bisa romaine, kalau nggak ada romaine bisa lolo rosa gitu, pokcoy, bayam juga ada di situ. Jadi tergantung mereka nanamnya. Kalau di situ habis, ada lagi di Mas Erik. Jadi mereka emang kalau hidroponik itu emang kebanyakan sayuran-sayuran hijau gitu. Tapi kalau organik itu kayak tomat, kayak timun, terus kayak kol ungu. Jadi kebanyakan itu yang aku ambil gitu. Jagung, baby corn itu kebanyakan organik. Kalau hidroponik lebih ke sayuran hijau. Rencana pengen banget, itu salah satu cita-cita saya juga. Insya Allah kalau Allah kasih kesempatan. Produknya kita ada beberapa macam. Yang pertama persalatan. Jadi emang bener-bener full sayur dengan berbagai macam topping. Terus ada yang berkombinasi sama roti gandum. Terus yang ketiga ada nasi-nasian. Jadi kayak nasi merah, nasi coklat, terus nasi putih dicampur sama multigrain gitu. Kalau minumannya ada smoothie, ada infused water, terus ada jus yang pakai di press itu. Menunya itu kalau di e-halting banyak banget. Sampai saya aja kadang nggak hafal. Jadi kalau orang yang udah langganan pesen yang menu-menu lama tuh, oh iya sih dulu kan ada ini, tapi udah nggak saya keluarin gitu. Karena menunya banyak, gimana caranya? Aku tuh mikirnya biar orang tuh pertama penasaran. Jadi kita harus bikin menu yang semenarik mungkin gitu. Yang penasaran, yang bikin orang repeat order, terus yang bikin orang pengen nyoba-nyoba menu yang lainnya gitu. Jadi kalau misalnya ibu ini mesen yang A gitu, oh udah enak, pasti dia bakal nyoba menu-menu yang lainnya. Kalau referensi sih aku lihat itu ya di Instagram. Apalagi kalau orang-orang luar kan masaknya tuh itu ya, dia kayak berani main warna gitu kan. Jadi kalau aku search di Instagram, terus aku lihat tuh bahan-bahannya, ya aku nggak punya nih, enaknya diganti apa ya. Jadi walaupun nggak sesuai tuh sama si menu yang di Instagram itu, tapi aku coba olah lagi gitu. Yang pas, kalau udah pas di lidah aku baru berani jual. Jadi apa yang aku jual itu apa yang aku suka. Ini hari ini harusnya aku harus bikin menu minggu depan. Itu hari Jumat tuh hari yang kayak aduh males mikir sebenarnya. Cuma ya karena customer udah nungguin juga kan. Kalau sempit ide pasti adalah. Jadi biasanya tanya suami, tanya pegawai, tanya adik aku. Jadi aku minta tolong buat cariin menu-menu lagi yang belum pernah aku masak gitu. Kalau favorit ada chicken katsu sandwich, spicy chicken taco, spring roll veggie, terus itu yang ala carte ya, sama smoothie itu juga favorit. Kalau menu catering per minggunya kayak hari Sabtu itu besok aku bakal tanya ke customer aku, ada kritik saran nggak? Kira-kira menu yang paling disukai dari minggu ini tuh apa? Menu yang kurang disukai itu apa? Jadi aku wajib banget tiap minggu tanya sama customer aku, ada masalah nggak menu minggu ini gitu. Jadi tuh buat buat acuan aku biar terus berbenah gitu. Jadi kalau misalnya paling banyak nggak suka menu ini nih, berarti ini harus dihilangkan gitu. Kayak pertama aku bikin menu catering tuh nyoba itu ikan tim Hong Kong gitu kan. Aku mikirnya aduh kayaknya ini nggak suka deh gitu. Soalnya kan kalau ikan tim kan kayak pucet gitu kan. Beda kalau misalnya ikan balado kan dia main warna tuh. Kayaknya nggak suka deh. Ternyata sorenya itu dia WA aku, salah satu orang-orang, ada kali 4 orang WA aku, Mbak enak banget mau dong minggu ini.
ternyata pas aku nyobain ke suami aku, suami aku juga suka gitu. Cuma kalau main ikan emang aku agak takut gitu, takut amisnya, bau tanahnya gitu. Selesai sama e-healthing, rumah sakit. Rumah sakit karena kan banyak itu ya, pasien-pasiennya tahulah dengan sakit yang berbagai macam gitu. Terus kedua Pemkot, tapi alhamdulillah keduanya aku udah bisa masuk. Dari rumah sakit, dokter sama perawat pun ada. Terus dari Pemkot Batu ini atasan-atasan pun ada. Terus dari Bank Jatim, Bank Panin, Bank BRI, semua. Bahkan ini udah sebulan lebih ada anak-anak yang ikut catering. Ya, salah satu anaknya dokter, dulu dokternya, terus karena sekarang beliau makanannya kayak apa ya, lebih diketatin lagi gitulah intinya. Jadi sekarang anaknya. Salah satu menu yang best seller ya. Kalau best seller chicken katsu sandwich gitu ya. Dia pakai roti gandum. Terus kalau chicken katsunya kita pertama di fillet dulu, habis di fillet nanti dimasukin ke telur dulu. Telurnya udah kita kasih seasoning, terus sama tepung roti. Kalau misalnya orang yang nggak mau tepung roti nih, kita bisa ganti oatmeal gitu. Terus ya udah sampai padat gitu ya, sampai ketutup rata. Kita masukkan air fryer 10 menit, bolak-balik. Terus tinggal kita tata aja. Pertama roti, habis roti nanti sayuran hijau, bisa selada, bisa romen, tergantung stok yang ada. Nanti ada tomat, habis tomat nanti ada kol ungu, timun, baru chicken katsu tadi. Nanti kita kasih dressing. Habis kita kasih dressing, nanti kasih keju, tutup lagi pakai roti. Udah tinggal di wrap bagi dua. Kita pun kalau ditumis pakai minyak kelapa, itu pun dikit aja minyak. Dan nggak lama-lama juga. Jadi sayuran kalau yang diolah terlalu lama, nutrisinya bakal hilang gitu. Terus kita kalau cuci sayuran pakai air mengalir, sama MSG dihindarin. Salah satu cita-cita aku tuh pengen ngisi catering makan buat pasien rumah sakit. Pengen banget. Itu salah satu cita-cita aku. Jadi pasien-pasien di rumah sakit tiap harinya aku aku kasih makanan e-healthing gitu. Cuma harus nyusun strategi dulu kan. Maksudnya nggak semudah itu untuk masuk ke instansi besar gitu. Aku masih tanya-tanya dulu sih. Kan aku punya kenalan ahli gizi di Saiful Anwar itu, gimana sih caranya biar bisa masuk ke rumah sakit gitu kan. Terus beliau ngasih tahu step-stepnya itu. Kalau di Malang kayak gini, cuma nggak tahu kalau di Batu kayak gini juga. Cuma kalau di rumah sakit memang harganya pasti akan lebih murah gitu kan, karena kan mesinnya juga dalam jumlah banyak kan gitu. Cuman masih coba diskusi lagi sama suami, karena kan yang punya e-healthing kan bukan saya sendiri, suami juga gimana nyusun strateginya gitu, dan perlu pendekatan juga kan sama orang-orang yang kerja di rumah sakit. Yang paling senang itu waktu Bu Dewantinya itu mesen lewat itu anak buahnya, ini buat acara Pemkot nih, kan aku langsung ditelepon. Beliau ngomong ini Bu Dewantinya minta makanan sehat nih, terus direkomendasinya di sini gitu. Dulu waktu ada acara di Pendem gitu. Walaupun mesinnya nggak banyak, cuma 25 porsi buat orang-orang Pemkot aja gitu. Cuma udah seneng banget. Halo Mbak Hilda, ini ada 3 menu best sellernya gitu ya dari e-healthing. Kalau boleh nyebutin satu aja yang paling Mbak Hilda suka, yang apa sih? Yang paling aku pribadi suka ya? Spicy chicken taco. Spicy chicken taco, berarti yang ini? Iya. Ini spicy chicken taco, terus ini ada sushi sandwich, ini ada chicken sandwich. Iya. Nah, selama ini kan Mbak Hilda udah mencoba beberapa menu olahan yang non-organik sebelum bisnis e-healthing gitu ya. Tadi sempat disebut ada apa aja tadi? Menu-menu sebelumnya. Yang pertama kali aku bikin tuh spring roll veggie. Jadi sayuran di wrap sama rice paper yang bisa dimakan. Oh, jadi gitu. Kayak makan sayur nggak ribet gitu. Jadi tinggal dicocol, tinggal dimakan gitu. Terus sempat jualan sebelum bisnis e-healthing ini, sempat jualan sebelum ada buket bunga gitu, sempat jualan apa aja? Rice ball, terus cookies gluten free juga pernah. Cookies gluten free juga tadi. pernah. Apa sih bedanya masak makanan yang kayak gitu sama ini lebih
gampang yang mana sebenarnya? Lebih gampang ini sih. Malah Soalnya lebih kan gampang yang ini. pengolahannya kan dia cuma di grill, kalau nggak dimasukkan air fryer, udah tinggal nungguin, tinggal disusun-susun, di wrap, jadi deh. Nggak ribet. Dan bahan-bahannya kan beda sama masakan-masakan biasanya kan pakai rempah-rempah yang banyak, terus pakai santan gitu kan. Kalau ini kan bumbu-bumbunya kan simple. Yang penting lada, garam itu wajib. Oh gitu. Nah, tadi sempat disebut ternyata ada 20 menu makanan, varian makanan dari e-Healthy. Tapi kalau menu-menu yang semacam ini, yang bukan catering, ada berapa nih variannya? Hampir 20 juga sih. Hampir 20 juga? Iya. Wow, berarti Soalnya kan kayak salad gitu ya. Salad kan ntar toppingnya ada udang, tuna, ayam, terus daging gitu aja sih. Ntar dressingnya salad tuh beda lagi sama yang kombinasi roti-roti udah beda lagi. Gitu. Oh gitu. Nah, kalau kesukaan Mbak Hilda adalah spicy chicken beef taco. Ada beef, ada chicken. Ada beef, ada chicken. Saya lebih tertarik untuk kalau dari tampilannya ya, ini kayaknya menarik banget ini sushi sandwich gitu ya. Kalau biasanya makan sushi yang biasa gitu, tapi kali ini adalah sushi organik gitu kan. Nah, saya mau sushi versi jumbo. Sushi versi jumbo ya, biasanya kan kecil segini ya. Iya, kecil tinggal hub gitu kan. Tinggal hub. Kalau ini harus dipotek-potek dulu gitu ya. Nah, ini kalau boleh tahu nih terbuat dari apa aja nih? Luarnya kan kayak rumput laut. Iya, itu nori. Terus nasinya itu aku biasanya aslinya itu nasi putih dicampur sama multigrain. Jadi multigrain itu ada nasi merah, nasi hitam, nasi coklat, terus ada nasi jagung juga. Tadi juga ada habatu sauda, terus ada Jadi tergantung itu sih, jadi macam-macam. Cuma itu dia nggak ada habatu saudanya kok. Kalau itu nasi coklat sama nasi merah aku mix tadi, sama multigrain masuk. Oke. Ada wortel, terus beefnya di tengah ini ya. Iya. Terus ada timun, selada, sama kol ungu. kol ungu. Mari kita coba. Saya cobain ya, Mbak Hilda, permisi. Silakan. Semoga cocok. Enak. Norinya kerasa, gurih gitu ya. Iya. Ini kayaknya salah satu menu yang mengenyangkan gitu ya. Iya, kenyang. Ada nasinya soalnya. Ada nasinya ya, makanya karena saya lapar. Kalau orang Indonesia kan nggak bisa makan roti-roti, Iya, ya, orang Jawa gitu ya. Wajib nasi. Wajib nasi. Kalau belum makan nasi belum makan. Enak sih nih, gurih. Cuman bedanya kalau sama sushi yang biasa, mungkin kalau sushi yang biasanya kita konsumsi itu dia lebih kerasa ininya, aromanya, rasanya gitu kan, lebih kuat gitu ya. Iya. Kalau ini gurih tetap enak, mantap. Yang penting karena ini sehat gitu kan, jadi wajib dikonsumsi gitu. Nah, selama Mbak Hilda menjalani bisnis, ini kan udah jalan hampir 2 tahun ya, karena kita udah mau di penghujung tahun 2021, nggak kerasa. Selama di tahun-tahun itu, pernah ngalamin mungkin hal yang menyedihkan atau pernah rugi gede gitu dari bisnis ini? Pernah sih kalau rugi. Ruginya karena dulu cari pegawai nggak disaring dulu kan, nggak difilter dulu karena niatnya juga mau bantu itu jadinya ya mungkin kurang di briefing gitulah. Jadinya ada bahan-bahan yang pertama seharusnya takarannya nggak segitu tapi dilebihkan gitu. Jadinya karena rasanya juga berlebihan dapat komplain juga gitu. Nah, sekarang soal harga nih, satu satuan gini tuh harganya berapa sih? Kalau harganya mulai 10.000. Mulai 10.000. Itu dari minumannya ya. Kalau makanannya dari 18.000. Tapi kalau Jumat kayak gini diskon 10% setiap Jumat. Oh, setiap Jumat? Tapi setiap hari pasti saya ada diskon. Nggak mungkin nggak. Berarti ini kalau misalnya kayak sushi sandwich ini mulai dari 18.000 ya? Iya. Tergantung dia mau minta nasinya apa dulu. Oh gitu, jadi bisa request juga? Iya, bisa request. Nah misalnya nih, ada orang pengen pesen, bisa pesen melalui apa? Bisa pesan melalui DM Instagram, atau enggak langsung WA.
Langsung WA. Nah, Kalau mau cepet telepon. Oh baik, lebih fast respon ya kalau Iya, telepon. lebih fast Ini respon. telepon langsung diangkat ya gitu. So far masih dikonsumsi oleh masyarakat sekitar aja ya. Ini bisa tahan berapa lama makanannya? Buat besok juga bisa kok, asal dia masuk kulkas aja. Masuk Kulkas. kulkas. Oke. Jadi ini termasuk salah satu menu makanan yang tidak tahan lama tapi menyehatkan Iya, gitu benar. ya, menyehatkan. Nah, keinginan untuk membuat kedainya segera kesampaian ya, Iya. Mbak Hilda. Nanti mungkin saya bakal sering-sering ke kedai juga untuk menerapkan pola hidup sehat untuk Iya. saya. Apalagi kan Batu kan sayuran dan buah-buahnya kan melimpah gitu. Iya. Jadi orang ke Batu kan kalau bisa ya mampir ke kedai makan sayur hasil Batu Dari sendiri warga Batu kan. sendiri. Jadi ya moga-moga bisa saling bekerja sama petani organik yang ada di Batu. Semoga cita-cita membuat kebun hidroponik Iya. sendiri juga kesampaian. Terus kedainya juga katanya nih Mbak Hilda ada sempat kerjasama sama ahli gizi Iya. untuk memberikan konsultasi Gratis. konsultasi gratis Iya, ya gratis. kepada konsumen yang misalnya ada penyakit bawaan. Jadi kira-kira makanan apa yang cocok untuk dimakan bersama. Ini boleh ceritain nggak sih? Pertama itu dulu ya, tanya-tanya ke saya dulu. Terus biasanya dia kasih tahu kalau saya nih kayak kemarin itu saya masa pemulihan usus kejang nih Mbak gitu. Terus dia kasih tahu apa namanya pantangan-pantangannya dari dia dulu ya. Terus saya baru menyampaikan ke ahli gizinya gitu. Bu, ini nanti gini. Oh, ya udah saya minta datanya nih. Namanya siapa, umur berapa, berat badannya berapa, tinggi badan, terus sama udah berapa lama sakitnya gitu. Nanti sama beliau nanti dihitungkan, nanti dikasih rinciannya, nanti baru saya sampaikan ke customer. Jadi bukan hanya demi keuntungan pribadi, Iya, bukan buat saya pribadi. tapi sama-sama saling berbagi dan juga memberi manfaat kepada sesama. Terakhir mungkin ada pesan gitu bagi para pengusaha muda yang sedang memulai bisnisnya. Buat teman-teman yang mau berwirausaha, pertama jangan takut, niatnya juga harus diluruskan karena ibadah, karena Allah. Jangan mudah putus asa juga. Kuncinya juga satu itu tadi, istiqomah. Dan itu tadi kalau usaha itu jangan buat diri sendiri tapi untuk orang lain juga. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih banyak Mbak Hilda buat waktunya ya. Semoga sukses selalu, semakin banyak pesanan, kedainya tercapai, kebun hidroponiknya juga segera terwujud.